Warahmatullahi wabarakatuh. Makanan untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan dengan nomor NIM saya yaitu 187205060. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman dari semester dari materi sampai pertemuan dengan dosen Bapak Karya di MF. Konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan menggunakan dana serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsinya yaitu mengatur untuk beberapa hal di merencanakan arus kas perusahaan dan menghitung laba rugi perusahaan. Budget yaitu kegiatan memisahkan anggaran dana untuk masing-masing kebutuhan perusahaan. Controlling yaitu kehadiran evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan. Auditing yaitu pemeriksaan keuangan itu harus sesuai dengan kaidah akuntansi. Reporting yaitu memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Kemudian ada peranan manajemen keuangan. Fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Manajemen keuangan berkepentingan untuk penentuan jumlah aktiva yang layak berinvestasi pada berbagai aktiva yang memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Kemudian kegiatan utama manajemen keuangan yaitu mendapatkan dana perusahaan, menggunakan dana perusahaan dan membagi. Kemudian ada tanggung jawab manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajemen keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajemen keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengelola secara bijaksana. Kemudian ada aksioma dalam manajemen keuangan yaitu return rate time of value of money, cash not perfect is king, incremental cash flow in counter, dan the cost of market. Kemudian ada modal perusahaan. Di sini modal perusahaan ialah baik yang merupakan barang kornet yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca setelah debit maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu secara dalam sebuah kredit. Kemudian ada bullet points, it's called the self of perspective everywhere. It's on you audience to fast in small position. Selanjutnya ada image. You use a good number of high quality photo to create break in data your friends. Kemudian ada modal debit, kredit, modal aktiva, dan modal pasif. Kemudian ada klasifikasi aktiva. Ada aktivitas lancar dan aktivitas tetap, di mana aktivitas lancar ini habis dalam satu kali berputar proses produksi dan proses berputarnya adalah jangka pendek umumnya. Kemudian ada aktivitas tetap, yaitu aktivitas yang tahan lama dan tidak atau secara langsung berangsur-angsur habis setelah dalam produksi. Kemudian ada modal aktif berdasarkan fungsinya yaitu working capital asset. Yang kedua, capital asset. Modal positif berdasarkan fungsinya yaitu berdasarkan sumber masa pemakaian. Yang ketiga, syarat likuiditas atau jangka waktu. Syarat solvabilitas. Yang kelima itu syarat rentabilitas.
Kemudian struktur kekayaan, struktur finansial. Struktur kekayaan ini kalau dalam aktivitas lancar ini 40%, sedangkan aktivitas ini 60%. Sedangkan struktur finansial ini modal asing ini ada 25%, dan modal sendiri kita itu 75%. Modal kerja. Modal kerja ini adalah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang sirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Faktor yang mempengaruhi jenis yang pertamanya ada jenis atau sifat atau jenis perusahaan. Yang kedua, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Yang ketiga ini cara pembelian dan penjualan. Yang keempat, berputarnya persediaan. Yang kelima, tingkat berputar piutang. Yang keenam, volume penjualan. Dan yang terakhir, faktor musim dan sirkulasi. Kemudian ada tujuan manajemen modal kerja agar sebuah bisnis bisa mengelola aset secara lancar, utang lancar, jadi bisa menggunakan modal kerja itu yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Cara menginvestasi kebutuhan modal kerja ini adalah siklus kewajiban, siklus produksi, dan siklus sumber-sumber penanaman modal dan jenis-jenis modal. Yaitu modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Ada sumber internet dan sumber eksternal, internal dan eksternal. Sumber internal ini modal atau dana yang dihasilkan atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan tersebut. Sedangkan sumber yang berasal dari perusahaan instrumen dilakukan di bahwa metode pembelajaran ini mana usaha modal dari sumber modal yang berada dari luar perusahaan. Kemudian ada berdasarkan pemilik atau fungsinya, yaitu ada modal perseorangan dan modal sosial. Sedangkan berdasarkan dari modal internal dan modal eksternal. Modal asing adalah modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingan sendiri, yaitu modal yang tidak mempengaruhi terhadap penyelenggaraan perusahaan, modal dengan beban bunga yang tetap akan memandang adanya keuntungan dan kerugian. Modal terutama tertarik di kepentingan terhadap komunitas, kelancaran dan keselamatan perusahaannya. Modal yang dengan kekuasaan dalam mempengaruhi politik perusahaan. Kemudian ada biaya penggunaan modal. Biaya penggunaan modal ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari saham, saham biasa, dan modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus setelah biaya modal diperlukan. Kemudian ada tujuan modal. Tujuan modal ini adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimum biaya-biaya perusahaan. Tidak ada mempermudah keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Faktor modal ini juga banyak, yaitu keadaan umum, perekonomian, dana jual saham perusahaan, keputusan operasi dan biaya yang dibuat manajemen. Jika manajemen mencuri penanaman modal beresiko atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Besarnya pembiayaan yang diperlukan. Cost of capital penting karena biaya modal adalah alat ekonomi dan penting yang dapat memaksimalkan potensi investasi untuk bisnis. Sedangkan jenis modal secara individu dan modal secara keseluruhan. Cara menghitung biaya modal yaitu pertama, temukan biaya utang. Kedua, temukan biaya ekuitas. Ketiga, temukan biaya modal rata-rata timbang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.